Halo Sobat Harjo, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Hari ini seperti biasa, Divi Baiti bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Sabtu 16 Juli 2022. Langsung aja kita ke berita yang pertama. BMKG keluarkan peringatan dini untuk Kota Jogja, Sleman, dan Gunung Kidul. Ada apa? BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Kota Jogja, Sleman, dan Gunung Kidul bagian utara. BMKG menginformasikan cuaca di DIY pada hari ini didominasi cuaca cerah berawan. Kendati demikian, potensi hujan terjadi di Kota Jogja. Hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi pada siang hari. Kabar selanjutnya datang dari dunia olahraga. Media Vietnam The Tao 247 menyoroti langkah dari PSSI yang memindahkan lokasi pertandingan Piala AFF U16 2022 dari Stadion Patriot Candrabaga dan Stadion Madia ke Stadion Maguwo Harjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Media itu menilai pemindahan lokasi turnamen yang digelar 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 itu akan merugikan timnas Vietnam U16. Dalam The Tao 247 dikatakan, alasan timnas Indonesia U16 mengganti venue Piala AFF U16 2022 adalah karena mereka ingin memanfaatkan kelebihan yang ada. Hal itu akan merugikan Vietnam. Berita ketiga, Nagita Slavina diangkat jadi CEO Es-Teh Indonesia. Diangkatnya Nagita Slavina menjadi CEO baru diumumkan oleh Es-Teh Indonesia di akun Instagramnya @esteh.indonesia. Es-Teh Indonesia pun berharap dengan hadirnya Nagita, brand minuman itu bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Menggantikan posisi Haidar Wurjanto, Nagita disebut membuat Es-Teh Indonesia resmi menjadi BUMN alias Badan Usaha milik Nagita. Asik, pegawai Es-Teh Indonesia sekarang resmi jadi PNS nih, alias pegawai Nagita Slavina. Berita selanjutnya, kawasan selatan DIY bakal menjadi primadona saat jalur pantai selatan Pansela atau jalur jalan lintas selatan JJLS sudah tersambung pada 2024. Pemda DIY berkomitmen mengembangkan kawasan selatan DIY dengan memunculkan sejumlah destinasi dan pusat ekonomi baru yang lebih merata. Kepala Bapeda DIY, Beni Suharsono menjelaskan, pengembangan kawasan selatan DIY sebenarnya telah masuk dalam rencana pembangunan 2017 sampai 2022. Namun, rencana itu perlu dipertegas lagi pada RPJMD 2022 sampai 2027. Ia menyadari potensi kawasan selatan DIY yang belum maksimal tergarap, menyebabkan kesenjangan antara wilayah utara dan selatan. Berita kelima, soal sekolah jual seragam, regulasinya komplit, pengawasannya kurang. Dinas Pendidikan DIY mengakui pengawasan dalam proses jual beli seragam sekolah masih kurang dan perlu ditingkatkan. Hal itu membuat aduan tentang sekolah yang nekat menjual seragam ke wali murid masih marak terjadi. Budi Masturi, selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia, ORI DIY, mengatakan, perkara jual beli seragam di sekolah selalu menjadi masalah tahunan. Menurutnya, Dinas Pendidikan terkait sekolah dan perwakilan orang tua siswa harus duduk bersama membahas masalah ini. Berita ke-6, pemerintah daerah siapkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Pemda DIY mulai menyiapkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Pembahasan dilakukan karena akhir masa jabatan gubernur dan wagub DIY yang akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Selain di eksekutif, rangkaian pembahasan juga dilakukan di legislatif melalui rapat paripurna yang diharapkan selesai pada pertengahan Agustus 2022. Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, Pemda DIY sudah menerima surat dari DPRD DIY
terkait akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY pada 20 Juni 2022 lalu. Surat itu disampaikan oleh Sekretariat DPRD DIY kepada Pemda DIY di Kepatihan, yang ditujukan kepada pertama ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam hal ini Keraton, dan Wagub DIY KGPAA Pakualam 10 dalam hal ini Puro Pakualaman. Berita teratas terakhir, pemerintah investasi 18,9 triliun rupiah di 5 destinasi wisata. Pemerintah menginvestasikan 18,9 triliun rupiah di 5 destinasi pariwisata super prioritas DPSP, salah satunya Borobudur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menjanjikan pengembangan DPSP tidak mangkrak dan bisa rampung pada 2024. Luhut memperkirakan pengembangan 5 DPSP tersebut akan menyedot anggaran senilai 18,9 triliun rupiah. Pengembangannya dilakukan secara bertahap dengan penyisiran satu persatu kawasan agar tidak ada penyalahgunaan. Selain 7 berita tadi, Divi Baiti mau ngasih tahu juga informasi menarik yang ada di harianjogja.com. Sobat Harjo pernah dengar istilah cewek kue, cewek mamba, cewek bumi, atau cewek seblak? Istilah tersebut saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ini dia penjelasannya. Belakangan muncul istilah cewek mamba, cewek kue, cewek bumi, dan cewek seblak. Istilah-istilah tersebut sempat viral di media sosial TikTok. Entah siapa yang mengenalkan pertama kali, 4 istilah itu langsung banyak dikenal di kalangan wanita yang membicarakan seputar fashion. Ya, cewek mamba, cewek kue, cewek bumi, dan cewek seblak adalah istilah yang menggambarkan outfit atau gaya pakaian seorang wanita. Dihimpun dari berbagai sumber, inilah perbedaan dari keempat istilah itu. 1. Cewek mamba. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan wanita yang suka tampil dengan pakaian bernuansa gelap atau pakaian effortless seperti hitam. Penampilan mereka dikaitkan dengan ular mamba yang berwarna hitam legam. Yang kedua ada cewek kue, bertolak belakang dengan cewek mamba. Cewek kue adalah wanita yang pakaiannya berwarna mencolok, cerah sehingga mencuri perhatian. Contoh warna pakaian cewek kue adalah hijau pupus, kuning, biru muda, dan merah cetar. Yang ketiga ada cewek bumi. Berbeda dengan cewek mamba dan cewek kue, cewek bumi cenderung menyukai warna-warna kalem untuk pakaiannya, seperti warna pastel yang cenderung memberikan kesan lembut. Biasanya cewek bumi menyukai outfit yang terkesan elegan dan netral, seperti pada pakaian warna coklat muda, abu-abu, coklat susu, sampai hijau tua. Nih, yang terakhir ada cewek seblak. Cewek seblak disebut juga cewek yang pakaiannya pakai pakaian darurat. Tak memikirkan apakah pakaian atasan dan bawahannya serasi atau tidak, matching atau tidak, yang ada di pikiran cewek seblak adalah yang penting cepat. Karena itu, gaya cewek seblak biasanya tabrak warna antara yang bermotif dan bermotif atau warna yang saling bertolak belakang. Nah, itu tadi perbedaan cewek mamba, cewek kue, cewek bumi, dan juga cewek seblak. Sobat Harjo termasuk cewek yang mana nih? Informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, follow, share, dan subscribe akun media sosial dan YouTube channel Harian Jogja. Divi Baiti pamit undur diri dan sampai jumpa. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.